Salah satu pria terkaya di dunia sedang digugat oleh mantan selingkuhannya yang usianya sekitar 40 tahun lebih muda darinya. Mantan Chief Executive Officer Teknologi berusia 70-an diduga menjadi dalang skema penguntitan untuk mengintimidasi wanita berusia 30-an. Memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk memaksa pengajuan perintah penahanan demi melindungi orang tua dan anjingnya. Dia juga mengklaim bahwa dirinya adalah korban kekerasan. Saya akan menyampaikan pernyataan sang miliarder saat membantah tuduhan itu. Dan apakah ini lebih dari sekadar pertarungan perpisahan kelas atas yang sangat terbuka untuk umum? Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kisah ini melibatkan salah satu pria terkaya di dunia. Ini juga melibatkan mantan selingkuhannya sekarang. Keduanya terlibat dalam urusan bisnis dan ada banyak masalah hukum yang sedang berlangsung di sisi itu. Tapi sekarang kita mengetahui bahwa dia telah menuduhnya melakukan kekerasan dan menguntit dirinya. Miliarder yang dibahas adalah Eric Schmidt. Dia menjabat sebagai Chief Executive Officer Google dari 2001 hingga 2017 saat perusahaan berkembang dari mesin pencari hebat menjadi salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Periode waktu itu juga membuat Eric Schmidt menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Secara khusus, saat ini, menurut Bloomberg, dia adalah orang terkaya ke-44 di dunia. Kekayaan bersihnya sekitar 45 miliar dolar. Sekarang, kehidupan profesional Schmidt adalah satu hal. Kehidupan pribadinya itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dia menikah dengan Wendy sejak 1980. Ini foto terbaru mereka yang diposting Eric di Instagram. Ini diambil Mei tahun ini. Namun, menurut Daily Mail dan New York Post, keluarga Schmidt menjalani pernikahan terbuka. Dan Schmidt dikenal bergaya hidup playboy dan berpacaran dengan wanita lebih muda dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang, inilah salah satunya, Michelle Ritter. Dia sekarang berusia 31 tahun, dia adalah seorang pengusaha teknologi. Dia memang memiliki riwayat hidup yang cukup mengesankan. Dia lulus dari Johns Hopkins untuk sarjana, lalu melanjutkan lulus dari Columbia Law. Ia kabarnya bertemu mantan Chief Executive Officer Google pada 2020, satu saat masih sekolah. Keduanya kemudian menjalin hubungan romantis, meskipun ada perbedaan usia sekitar 40 tahun di antara mereka. Schmidt juga dikabarkan menginvestasikan 100 juta dolar di perusahaan rintisan kecerdasan buatan milik pacarnya yang masih muda pada tahun 2023. Menurut artikel Forbes, Ritter adalah Chief Executive Officer perusahaan itu sekarang. Hubungan Ritter dan Schmidt berakhir pada tahun 2024 lewat perpisahan. Yah, dari apa yang kita lihat, ini tidak berjalan dengan baik. Dan masih ada banyak dampak hukum yang tersisa. Dan Ritter telah membuat beberapa tuduhan mengejutkan terhadap mantan Chief Executive Officer Google saat drama hukum mereka berlangsung. Sekarang, ini adalah permintaan yang baru saja terungkap tentang perintah penahanan sementara yang diajukan Ritter pada bulan Desember 2024. Secara khusus, dia menandatanganinya pada tanggal 11 Desember tahun lalu terhadap Eric Schmidt. Dia mengklaim pada 10 Desember 2024 Schmidt telah melecehkannya. Dan dia mengatakan kutipan, besarnya kerugian emosional bagi saya sangat besar ketika saya sedang membangun bisnis dan akhirnya memiliki jalan yang jelas untuk bekerja sendiri. Syukurlah, tetapi lagi-lagi jalan saya terhalang. Kejahatan cyber, pencurian, dan pelecehan yang dilakukan. Dia menggunakan modal untuk memeras dan melecehkan saya, ini menakutkan. Saya butuh bantuan untuk menghentikannya. Sekarang, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Schmidt diduga mencuri situs web perusahaannya, yaitu situs web untuk perusahaan tempat Schmidt berinvestasi, dan dia menggunakan kutipannya. Afiliasi-afiliasinya diduga mencuri kekayaan intelektual, dokumen litigasi, materi pribadi, serta kontak yang terhubung dengan jaringan teman, kolega, dan keluarga. Dia kemudian melanjutkan dengan menuduh Schmidt telah menguntitnya. Bukan hanya dirinya saja, tapi juga diduga menguntit orang tuanya. Menurut dokumen pengadilan, orang tuanya sangat ketakutan. The New York Post juga menyebut Ritter menuduh Schmidt maskulinitas beracun. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Schmidt menuntut agar dia setuju dengan perintah tutup mulut terkait tuduhan pelecehan
atau penyerangan seksual dan menandatangani pernyataan palsu yang menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak pernah terjadi. Itu menurut The New York Post. Ritter melanjutkan dengan mengatakan bahwa Schmidt diduga menyuruh penyelidik pribadi mengawasinya di tempat yang dia sebut sebagai rumahnya. Menurutnya, penyelidik mengikuti orang tuanya yang lansia saat makan malam, lalu menelepon polisi, dan katanya, ketika petugas menghadapi penyelidik pribadi itu, pria tersebut diduga mengatakan bahwa dia bekerja untuk, kutip, tim keamanan seorang miliarder. Dalam dokumen dari tahun 2024, katanya tempat tinggalnya berada di Brookhaven Drive, Los Angeles. Dan ketika kami mencari alamat tersebut, itu adalah sebuah rumah mewah dengan 13 kamar tidur, 17 kamar mandi, dan luas 15.000 kaki persegi yang bernilai hampir 53 juta dolar menurut Zillow. Trust keluarga Hilton dilaporkan menjual rumah itu pada 2021 kepada mantan Chief Executive Officer Google, Eric Schmidt. Dalam permintaan tahun lalu, Ritter meminta agar dia menjadi satu-satunya yang menempati rumah itu. Namun, New York Post melaporkan hingga bulan lalu, alamat Ritter adalah apartemen sederhana di Beverly Hills. Sekarang, dalam permintaan perintah penahanan, Ritter meminta perlindungan untuk dirinya sendiri dan kedua orang tuanya. Dia juga meminta perlindungan untuk anjing German Shepherd-nya, Henry. Sekarang, ini tentu saja adalah tuduhan yang berat terhadap seseorang yang sangat berpengaruh, menuduh mereka melakukan pelecehan, menuduh mereka melakukan penguntitan. Kurang dari 2 minggu, setelah permintaan perintah penahanan sementara itu diajukan, pada bulan Desember tahun lalu, Ritter mencabut permintaan perintah penahanan permanen terhadap Schmidt. Keduanya diduga mencapai kesepakatan menurut The New York Post agar dia mencabut permintaan itu dan melakukannya untuk selamanya. Namun sekarang Ritter dikabarkan menuduh Schmidt tidak menepati kesepakatan apapun yang telah mereka buat. Jadi semua ini sekarang mulai terungkap. Schmidt membantah bahwa dia tidak menepati kesepakatan itu. Dia menyatakan tuduhan Ritter di dokumen pengadilan yang disensor merupakan penyalahgunaan sistem peradilan. Kasus ini masih berjalan. Sidang di Los Angeles dijadwalkan Desember. Bergabung bersama kami sekarang untuk membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam perdebatan ini. Yang terlibat dalam kasus Eric Schmidt adalah Nima Romani, mantan jaksa federal dan presiden West Coast Trial Lawyers. Senang Anda bersama kami di Law and Crime. Menurut Anda, apa yang paling menonjol? Maksud saya, ini adalah tuduhan yang cukup serius terkait penguntitan dan pelecehan yang dituduhkan oleh mantan selingkuhan Eric Schmidt terhadapnya. Apa yang paling Anda ingat saat membaca cerita ini? Chris, terima kasih undangannya sih. Banyak hal terjadi dalam waktu ini, ya. Maksud saya, jelas yang paling serius adalah yang berpotensi menjadi tindak kriminal. Ya, Anda bicara tentang pelecehan seksual, tapi ada juga tuduhan romantis, bukan? Anda membahas penguntitan dan mereka memang rekan bisnis, jadi ada faktor itu juga. Ya, in sense tidak ada hubungan atasan karyawan, jadi bisa saya tuntutan ketenaga kerjaan, kekerasan dalam rumah tangga atau hukum keluarga. Mereka membicarakan tentang perebutan anjing, rumah, dan tentu tumis saja jika memang ada aktivitas kriminal seperti menguntit atau bahkan pemerkosaan, itu akan sangat serius bagi Schmidt. Ya, tentu ada sisi bisnisnya juga. Saat Anda membahas seseorang, saya rasa dia orang terkaya ke-44 di dunia. Mereka bertengkar tentang siapa yang memiliki kepemilikan atas rumah mewah ini. Saya bisa melihat banyak orang, saya akan bilang, orang biasa hampir akan merasa sulit untuk berempati dengan cerita ini. Tapi kemudian Anda mendengar bahwa ini adalah seseorang. Orang tuanya sudah lanjut usia, mereka diduga sedang diintai, katanya, oleh semacam jaringan yang menurutnya dimiliki oleh Eric Schmidt. Polisi pernah dipanggil dan dia juga punya penyelidik pribadi dari tim keamanannya. Menurut apa yang dia katakan tahun lalu di luar rumah, mengapa polisi tidak melakukan lebih banyak dalam situasi seperti itu? Meski dia membatalkan perintah seminggu kemudian, tetap terlihat mencurigakan kamu langsung berubah. Saya sangat takut bahwa semua ini benar-benar terjadi, tapi ternyata hanya bercanda. Kami berhasil mencapai putusan atau, maaf, sebuah kesepakatan. Dan sekarang kami akan melanjutkan dengan itu. Chris, saya tinggal dan bekerja di Los Angeles. Dan saya bisa memberitahu kamu bahwa Los Angeles Police Department mungkin tidak akan terlibat dan menangkap orang-orang
Jika mereka merasa bahwa itu adalah perselisihan bisnis atau itu adalah ketidaksepakatan yang tidak mengakibatkan kekerasan. Saya tidak mengatakan itu benar, saya hanya memberitahu kamu kenyataan hidup di kota besar seperti Los Angeles, di mana ada begitu banyak kejahatan yang lebih serius terjadi. Sekali lagi, dia mungkin benar-benar menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penguntitan. Saya hanya berasa tahu tentang sistem di Los Angeles, kecuali situasi memburuk, penangkapan mungkin belum terjadi. Di sisi perdata, kalau kamu tahu, dia bilang ibunya dalam perintah yang dia ajukan ini. Saya tahu mereka sedang menjalani proses hukum yang saling berbalas. Bagaimana tuduhan penguntitan dan pelecehan yang dia buat saat itu bisa mempengaruhi masalah hukum apapun yang mereka hadapi ke depannya. Di Indonesia Malaya ada beberapa jenis perintah penahanan. Anda bisa mendapatkan perintah penahanan pelecehan sipil, Anda juga bisa mendapatkan perintah penahanan kekerasan dalam rumah tangga. Namun prosesnya sama, Anda bisa melindungi diri sendiri dan anggota keluarga Anda. Jadi jika tuduhannya benar dan seperti yang dikatakan Ritter, Anda tahu Schmidt menguntitnya, dia tidak punya privasi, dia tidak bisa punya email atau telepon pribadi. Jika itu sudah bukti dan hakim setuju, maka hakim tersebut dapat mengeluarkan perintah penahanan yang memerintahkan Schmidt untuk tidak melakukan kontak apapun dengan Ritter atau anggota keluarganya selama 3 hingga 5 tahun. Dan melihat, saya tadi baru membuka satu bagian karena dia mengklaim dalam sebuah gugatan, ini menurut The New York Post, yang memiliki dokumen ini, bahwa Schmidt mencoba memaksanya menandatangani perintah tutup mulut terkait tuduhan pelecehan atau penyerangan seksual apapun. Apakah perintah tutup mulut atau dokumen hukum dapat mencegah korban pelecehan seksual membagikan pengalaman mereka ke publik? Chris, ketika kamu benar sekali. Jawabannya adalah tidak, dan Ritter seharusnya tahu lebih baik. Saya yakin dia pengacara atau punya pelatihan hukum. Jadi menurut hukum California dan sebenarnya juga menurut hukum federal, non-disclosure agreement atau perintah bungkam itu tidak dapat ditegakkan ketika berkaitan dengan pelecehan seksual, pelecehan atau penyalahgunaan seksual. Titik. Saya tahu ada aturan arbitrase di sini, tapi jika ada tuduhan seperti itu, kasusnya bisa dikeluarkan dari arbitrase privat. Dan Anda bisa membawa kasusnya ke pengadilan yang jelas akan bersifat publik. Soal non-disclosure agreement maksud saya, caranya bagaimana? Secara umum, seberapa sering Anda melihat orang menggunakan itu, terutama orang yang mungkin lebih berkuasa dari orang lain, sebagai ancaman? Secara hukum, itu sebenarnya tidak terlalu punya banyak kekuatan. Chris, saya sering melihat itu, dan sebagai mantan jaksa federal, saya hanya mewakili korban dalam kasus seperti ini. Jadi kami sering melihat korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual setiap saat. Mereka takut karena ada seseorang yang kaya dan berkuasa, biasanya seorang pria, yang membuat mereka menandatangani NDA dan mereka khawatir akan dituntut. Dokumen ini tidak dapat diberlakukan terkait tuduhan yang Anda buat, dan Anda selalu bisa mengajukan sebagai Jane Doe di negara bagian seperti California yang memang mengizinkannya. Jadi itu memang sebuah teknik atau strategi, tapi biasanya bukan sesuatu yang bisa diberlakukan secara hukum. Saya hanya bicara secara umum. Saya kira kekayaan bersih Eric Schmidt sekitar 44 miliar dolar. Dia sekali lagi adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia dalam hal kekayaan. Ritter, yang kabarnya pernah menjadi pasangan romantisnya untuk beberapa waktu. Dan sekarang, menurut The Post, tampaknya dia tinggal di apartemen yang lebih sederhana. Secara finansial, dia jelas tidak sekuat Eric Schmidt. Dan secara hukum, perlindungan apa yang bisa dia dapatkan? Untuk mencoba menyamakan kedudukan? Menghadapi seseorang yang bisa, Anda tahu, memperpanjang masalah hukum apapun selama bertahun-tahun terhadapnya dengan tim hukum yang sangat besar? Jika dia mau. Tentu saja ada kesenjangan kekayaan. Ya, tapi dia punya tradition semua seorang pengacara yang cukup terkenal di Los Angeles, Skip Miller, dan Schmidt dia telah menyewa Patricia atau Patty Glazier, seorang pengacara terkenal lainnya. Jadi dia baik-baik saja dalam hal mendapatkan perwakilan hukum dan penasihat. Jelas dia mungkin bukan seorang miliarder, tapi Schmidt telah menginvestasikan sejumlah uang yang cukup besar di perusahaannya. Saya jelas tidak tahu berapa banyak penghasilan yang dia dapatkan secara finansial. Tapi mendingan pengacara itu yang bersedia dan mengejar seseorang seperti Schmidt, bahkan dengan sistem kontingensi, yang berarti mereka bahkan tidak akan menagih per jam. Jika kami mewakili korban di firma saya, kami hanya mengambil persentase dari hasilnya. Jadi saya tidak berpikir dia pasti akan kesulitan untuk mendapatkan pengacara yang berkualitas baik. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang muka atau membayar per jam,
Kembali ke permintaan yang dia ajukan untuk perintah penahanan sementara itu. Ada bagian formulir yang menanyakan, Anda tahu bagaimana orang ini menyakiti Anda. Dan ketika Anda mendengar kata kekerasan, maksud saya itu adalah kata yang sangat kuat. Dan saya tidak mempertanyakan apakah dia memang berada dalam situasi bisnis yang sangat penuh tekanan, tapi hal pertama yang dia tulis adalah bahwa dia dikunci dari akun-akunnya. Bahwa Eric Schmidt menggunakan, Anda tahu, kekuatan yang dia miliki sebagai seseorang yang Anda tahu menjadi kepala, Anda tahu kepala Google selama lebih dari 15 tahun untuk melakukan penguntitan siber terhadapnya. Tapi di saat yang sama, itu tidak sama seperti yang orang pikirkan. Saya pikir seperti kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, berteriak, membentak seseorang, kita melihat itu sebagai kekerasan verbal. Bagaimana tuduhan yang dia lontarkan kepadanya, menurutmu, bisa benar-benar dianggap sebagai contoh kekerasan? Itu adalah faktor penting dan seperti yang kamu bilang jelas yang terburuk adalah semacam kekerasan fisik. Itu cara mudah untuk mendapatkan perintah penahanan, tapi harapkan pengacara Schmidt akan berkata, "Hey, ini hanya perselisihan antara dua rekan bisnis." Dia mencoba memanfaatkan hubungan romantis untuk mendapatkan keuntungan dalam perselisihan bisnis, kan? Saya tidak bilang itu benar atau tidak, tapi harapkan pembelaan seperti itu. Dan kamu benar sekali di situ, Chris. Dan tamu sejauh dia depan saya mengatakan ini bukan hanya bisnis, tapi hubungan romantis. Dan inilah seseorang yang bersikap kasar, atau seseorang yang menguntit, atau seseorang yang suka mengontrol, atau seseorang yang manipulatif. Anda meski usbio ada kekerasan yang terjadi sudah ya ancaman kontrol dan kekerasan bukan. Itulah hubungan yang ingin Anda buktikan jika Anda adalah Tim Ritter. Dan katanya dia menginvestasikan 100 juta dolar di startup kecerdasan buatan yang dia pimpin sebagai Chief Executive Officer, tapi mereka juga berpacaran. Ada bagian sensasionalnya. Katanya dia menjalani pernikahan terbuka dengan istrinya yang masih sah secara hukum. Bagaimana bisa? Ketika Anda melihat beberapa kasus sengketa bisnis ini, bagaimana fakta bahwa mereka terlibat secara romantis mempengaruhi apa yang terjadi dengan uangnya? Perusahaan ini tampaknya tidak berjalan baik setelah dia menginvestasikan uang dan menempatkan seseorang. Dia sangat mengesankan soal tempat kuliahnya. Tapi investasi 100 juta dolar kepada seseorang yang menurut saya saat itu berusia 29 tahun, yang cukup muda untuk menangani perusahaan sebesar itu, Orang-orang pasti membicarakan perbedaan usia ini, jadi mari kita bahas dengan jujur dan terbuka. Ada perbedaan yang signifikan dalam penampilan mereka juga. Maksud saya, dia jauh lebih tua darinya. Kabarnya mereka pergi ke Burning Man dan ada rumor soal penggunaan narkoba. Tentu saja ada tuduhan dari beberapa anggota perusahaannya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa semua itu sudah terbukti, kan? Tapi saya katakan itu semua adalah bagian dari cerita di sini saat ini. Ketika berbicara tentang konteks pekerjaan, dia adalah Chief Executive Officer, tapi dia adalah Ketua Dewan Direksi. Jadi secara teknis dia bisa saja memberhentikannya. Benar, Dewan Direksi bisa memberhentikan Chief Executive Officer, jadi isu pelecehan seksual masuk di situ kan. Nah, dia mungkin akan berargumen kemungkinan dalam kasus ketenaga kerjaan karena kita punya beberapa kasus yang sedang berjalan di sini kan. Yang kamu punya kasus perintah penahanan, kamu punya kasus perdata, tapi kemungkinan besar kamu juga punya kasus ketenaga kerjaan. Dia mereka oke dengar saya mengalami pelecehan seksual, harus melakukan layanan seksual atau dipekerjakan karena penampilan. Itu adalah lingkungan yang penuh muatan seksual. Saat ini tentu saja pelecehan seksual harus bersifat tidak diinginkan. Itu faktor penting di sini. Kami juga memahami kasus ketenaga kerjaan di bawah hukum California. Pembelaan Schmidt menyatakan ini atas dasar suka sama suka, bukan hal yang tidak diinginkan. Kamu setelah tanian yang bersedia saat di sini, tapi setuju hari ini bukan berarti tak bisa menarik persetujuan itu. Jadi ini akan sangat penting. Riwayat hubungan romantis mereka, riwayat hubungan bisnis mereka. Ya, pada suatu saat dia berkata, kamu tahu apa, aku tidak mau lagi punya hubungan romantis denganmu. Kita bisa tetap menjadi rekan bisnis. Bagaimana reaksinya terhadap itu? Ketika saya bilang banyak hal terjadi di sini, Chris, memang benar dan semuanya relevan. Mereka punya sejarah romantis dan bisnis selama bertahun-tahun. Benar, karena saya dan berbicara tentang pelecehan seksual, sebagian dari itu katanya dia gunakan dan salah satu, dan ini juga saya mengutip dari postingan itu. Maskulinitas beracun adalah istilah yang dia gunakan, yang menurut saya memang sejak gerakan Me Too, istilah ini jadi jauh lebih menonjol. Kamu tahu, secara publik dan dalam percakapan sehari-hari,
Tapi secara hukum, ketika seseorang menggunakan istilah itu dalam sebuah gugatan, seberapa besar pengaruh yang bisa dibawa oleh istilah tersebut? Saat kamu menuduh seseorang begitu. Ya, bersikap toksik atau maskulin tidak selalu melanggar hukum, tapi diskriminasi berdasarkan gender seseorang itu melanggar hukum. Pengacaranya harus mengaitkannya dengan diskriminasi gender dan pelecehan seksual. Sekarang sebagian dari ini untuk di pengadilan, sebagian lagi juga untuk pengadilan opini publik. Benar, mereka berdua sangat terkenal. Saat Anda semasa mengajukan kasus seperti ini di Los Angeles, Anda tahu dokumen-dokumennya akan mendapat banyak perhatian media. Kita bahas di Law and Crime jelas. Jadi beberapa kata kunci ini, kata kunci tidak selalu berpengaruh secara hukum, tapi tentu saja bisa menimbulkan kerusakan dari perspektif hubungan masyarakat. Saat mengajukan perintah penahanan sementara, dia menuduh adanya kekerasan. Dia merinci penguntitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga menurutnya pada orang tuanya. Dan kemudian bahkan mencoba mendapatkan perlindungan untuk Henry, yaitu seekor anjing German Shepherd yang dia miliki. Dia menyatakan ingin rumah mewah senilai 52 juta dolar, tapi kemudian menarik kembali semua permintaan itu. Ketika kamu menarik kembali permintaan perintah penahanan itu, apakah semua detail di dalamnya juga hilang dari proses hukum selanjutnya? Karena di dalamnya ada banyak pernyataan yang mengatakan bahwa ini telah dibatalkan, sudah selesai, dan sudah berakhir. So, ada 3 jenis perintah penahanan. Dan ini untuk menjawab pertanyaan Anda, ketika Anda menarik permohonan, itu tidak serta-merta menghalangi Anda untuk kembali ke pengadilan dan meminta perintah penahanan baru. Ada 3 jenis menurut hukum California. Pertama disebut perintah perlindungan darurat. Itu berarti seseorang berada di kantor polisi, petugas polisi menelepon, mereka menghubungi hakim melalui telepon, dan mereka mendapatkan perintah penahanan darurat. Biasanya berlaku seminggu. Benar? Itu memungkinkan pihak pergi ke pengadilan untuk perintah penahanan sementara. Biasanya perintah penahanan sementara berlaku beberapa minggu dan bersifat ex parte. Meskipun Anda harus memberi pemberitahuan kepada pihak lain, tapi hakim akan berkata, Anda tahu apa? Saya ingin mayonnaise keadaan tetap seperti sekarang selama sekitar 21 hari sampai kita mengadakan sidang perintah penahanan permanen, sidang perintah penahanan permanen di California. Itu semacam mini sidang penuh tanpa juri, tapi hakim akan mendengar kesaksian saksi dan pihak terkait. Benar? Tinjau pesan teks. Email bisa berlangsung 1 hingga 2 hari, lalu hakim akan memutuskan perintah penahanan permanen yang berlaku bertahun-tahun. Perintah ini penting karena jika dilanggar, tergantung jenisnya, Anda bisa ditangkap, terutama untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan sipil. Jadi perintah ini memang punya kekuatan hukum yang kuat dan benar-benar tergantung seberapa jauh orang yang dirugikan, orang yang mengalami kekerasan ingin menindaklanjutinya. Kemudian, karena kasus ini melibatkan orang sangat kaya dengan banyak sumber daya, menurut saya itu juga berpengaruh di sini. Ada rumah yang dibicarakan, bukan hanya di Los Angeles, tapi juga di Aspen. Ini terjadi di tingkat ekonomi yang jarang dialami kebanyakan orang, kecuali segelintir orang saja. Namun, biasanya kasus-kasus seperti ini, jika melihat dinamikanya, jika tidak ada sumber daya seperti itu, bagaimana biasanya kasus-kasus ini berjalan? Biasanya masalahnya selesai kan? Anda menulis cek dan masalahnya hilang. Sekarang, kadang-kadang orang yang punya banyak uang tidak menulis cek itu dan masalahnya tidak selesai. Jika Didi hanya memberi Cassie Ventura 10 juta dolar saat dia meminta 20 juta, dia tidak akan mengajukan gugatan perdata dan persidangan pidana mungkin tidak terjadi. Walian bersangkutan sedang mengkakok yang sedang sebuah keputusan yang baik atau mereka menerima nasihat yang buruk. Sekarang saya mengatakan bahwa Anda tahu Schmidt bertanggung jawab atau harus disalahkan. Biasanya di Hollywood saya bisa bilang 8 dari 10 kali. Ketika ada tuduhan pelecehan dan kekayaan miliaran dolar, kamu akan menulis cek dan masalah itu akan hilang. Sekarang, ternyata ada penyelesaian di bulan Desember. Saya tidak tahu syaratnya karena itu rahasia. Namun Ritter bilang Schmidt belum bayar. Saya juga tidak tahu kenapa jadi kacau, tapi kamu benar, Chris. Yang besar nih, kasus kotor seperti ini jarang sampai ke pengadilan jika melibatkan orang kaya dan terkenal. Tidak, tapi kali ini benar-benar terjadi. Nima Romani, senang Anda di Law and Crime. Kasus menarik dari California, kita lihat hasilnya. Terima kasih sudah bersama kami. Tentu saja, Chris, terima kasih sudah mengundang saya. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.